Gua Maria Bunda Pemersatu, masyarakat dan umat sekitar mengenalnya dengan GMBP. Secara geografis, terletak di kaki Gunung Lawu bagian selatan. Tepatnya di Dusun Tengklik, Desa Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Secara administratif, Gua Maria Bunda Pemersatu berada di wilayah Santa Teresia Tengklik, Jumapolo, Paroki Karanganyar. Lokasinya tepat di belakang Gereja Katolik Santa Teresia dan berada tepat di depan sekolah Yayasan Canisius. Gua Maria dibangun dan diprakarsai oleh Romo A.J. Harjo Sudarmo S.J. Dikarenakan perkembangan umat di wilayah Tengklik begitu pesat dan bertambah banyak, sedangkan pelayanan ekaristi sangat terbatas, hanya sebulan sekali. Maka Romo Harjo mengajari umat untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dengan berdoa rosario lewat keluarga dan kelompok dengan membentuk Legio Maria. Pada tanggal 12 September 1987, peletakan patung dan pemberkatan gua diadakan bersamaan dengan misa penerimaan sakramen Krisma oleh Uskup Julius Darmo Atmojo S.J. Dan sejak itulah, Gua Maria Bunda Pemersatu ini resmi menjadi tempat ziarah. Sebagai sarana umat wilayah Tengklik khususnya dan umat paroki Jumapolo umumnya, untuk lebih mendekatkan diri pada Yesus lewat perantaraan Bunda Maria. Rute perjalanan untuk menuju Gua Maria Bunda Pemersatu terbilang cukup mudah. Dari Surakarta, langsung menuju alun-alun Karanganyar dan menuju arah Jumapolo. Jalan yang dilalui beraspal mulus dengan kondisi baik, cukup menanjak tapi tidak begitu curam. Setelah melewati pasar Jumapolo, tidak jauh dari situ kita akan menemukan pertigaan sebelum terminal. Kita ambil arah kiri, mengikuti aspal mulus sepanjang 5 km. Di sepanjang perjalanan, telah tersedia papan petunjuk yang akan membimbing kita sampai di Gua Maria Bunda Pemersatu. Karena berada di lereng gunung, tentunya wajar kalau jalan yang dilalui menanjak dan sedikit berkelok. Fasilitas parkir yang tersedia juga cukup luas, sehingga memungkinkan bersiarah secara bersama maupun secara rombongan. Alamat lengkap Gua Maria Bunda Pemersatu ini tepatnya di Dusun Tengklik Kedaung, Jumapolo Mojoroto, Kedaung, Karanganyar. Untuk informasi dan layanan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor 0271 706 0367. Ziarah dimulai dengan rute Jalan Salib, letaknya tepat di samping sebelah kanan Gereja Santa Teresia. Gua Maria ini sudah mengalami beberapa kali perombakan dari tahun 1980 hingga tahun 2013. Akhirnya pada tanggal 12 November 2013, diberkati kembali oleh Bapak Uskup Agung Semarang MG R. Yohanes Pujo Sumarto PR. Rute Jalan Salib dimulai dari samping Gereja Santa Teresia, memutar ke belakang hingga menuju ke pelataran Gua Maria. Jarak satu stasi Jalan Salib dengan stasi lainnya kurang lebih sejauh 5 meter. Stasi Jalan Salib yang terdapat di Gua Maria ini terbilang unik, dihiasi dengan ornamen berupa mosaik, yang dapat kita jumpai pada dinding dan lantai yang dibikin dengan hiasan berupa mosaik yang ditata sangat rapi. Pada atap stasi Jalan Salib, berbentuk joglo dengan pusat salib tepat di atasnya. Perpaduan antara mosaik dan ornamen Jawa yang menyatu, sehingga diorama kisah penyaliban Yesus terlihat lebih menonjol. Meski cuaca panas, namun pelataran di Gua Maria ini cukup nyaman dan asri. Terdapat beberapa pohon besar dan rindang yang mampu menahan paparan sinar matahari secara langsung. Akhir dari rute pemberhentian Jalan Salib adalah belakang bangunan Gereja Santa Teresia.
Di sini terdapat patung Yesus yang diapit oleh sepasang malaikat pada samping kiri dan kanan, yang menandakan tempat terakhir pemberhentian jalan salib atau Via Dolorosa. Via Dolorosa berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Via Dolorosa merupakan sebuah jalan di kota Yerusalem kuno yang dilalui Yesus sambil memanggul salib menuju tempat penyalibannya di Bukit Golgota. Disinilah, di Taman Hati Kudus Yesus sebagai pelindung gereja Santa Teresia. Hati Kudus Yesus yang Maha Kudus adalah sebuah devosi rohani kepada hati fisik Yesus yang menjadi lambang dari cinta ilahi kepada umat manusia. Hati Kudus Yesus digambarkan sebagai sebuah hati yang terbakar yang berkilau dengan cahaya ilahi. Gambar hati diletakkan di depan tubuh Yesus dengan tangannya yang terluka. Luka dan mahkota duri menjadi kiasan pada saat penderitaan Yesus hingga wafat. Sementara api melambangkan kekuatan perubahan dari cinta kasih. Selain berdoa dan menyalakan lilin di taman doa ini, para pesiarah juga bisa memberikan kesan dan pesan di buku yang telah disediakan. Sebelum menuju pelataran Gua Maria, berada di tengah-tengah Gua Maria ini dan tepat di depan Taman Hati Kudus Yesus. Terdapat sebuah kolam ikan besar yang berbentuk bundar dengan jalan yang melingkar tepat di pinggirnya. Beberapa penerangan juga disediakan tepat di pintu masuk dan di dalam kolam. Keberadaan kolam ikan ini tentunya menambah keindahan dan keasrian dari Gua Maria Bunda Pemersatu ini, membuat suasana menjadi tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan kebisingan. Fasilitas yang terdapat di sini juga sangat mendukung untuk melakukan kegiatan rohani kelompok, seperti rekoleksi atau retret singkat. Setelah melewati kolam ikan bundar, pelataran Gua Maria Bunda Pemersatu ini berada. Di pelataran doa ini juga telah disediakan gazebo yang dapat digunakan para pesiarah untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan jauh. Di pelataran ini juga terdapat sejumlah pohon rindang yang membuat suasana terasa teduh dan sejuk. Terlebih pada sore hari, semilir angin yang berembus di antara pepohonan membuat siapapun betah untuk berlama-lama menghabiskan waktu di pelataran doa ini. Pelataran doa ini juga dilengkapi beberapa kursi dari beton yang berjajar di beberapa sudut area taman. Sangat cocok dipergunakan untuk bersantai sambil berdevosi. Ujung dari syarah ataupun devosi adalah Gua Maria. Area Gua Maria Bunda Pemersatu ini sangat unik. Di sini kita juga menemukan mosaik dan bukan hanya di stasi Jalan Salib saja. Di pelataran doa ini, mosaik-mosaik ini semakin indah dan semakin unik. Di pelataran patung Bunda Maria, potongan-potongan keramik disusun menyerupai bunga mawar. Dan di beberapa anak tangga di pelataran Gua Maria Bunda Pemersatu ini juga terdapat keramik yang dibuat menyerupai anggur, ikan roti, dan gandum. Selain keunikan mosaik, Gua Maria ini juga terdapat sumber air suci yang dialirkan melalui keran. Menurut penuturan umat sekitar, air suci dari Gua Maria ini konon sangat ampuh dalam menyembuhkan berbagai penyakit maupun dalam hal pengabulan doa. Tentunya dengan perantaran Bunda Maria yang berkarya melalui air suci. Wajah Gua Maria sendiri adalah sentuhan seni dari tangan Bapak Wiyatno. Beliau adalah seorang ahli pembuat taman dan gua yang berasal dari kota Klaten. Kini, pelataran Gua Maria Bunda Pemersatu sudah berubah menjadi lebih besar dan indah. Selain sebagai sarana untuk berdoa dan berdevosi, Gua Maria Bunda Pemersatu memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat sekitar, baik secara spiritual dan ekonomi, maupun dalam memupuk semangat kerukunan antar umat beragama. Umat Katolik di seluruh dunia menghormati Bunda Maria karena teladan kesucian dan keterbukaannya kepada penyelenggaraan ilahi. Bunda Maria juga memberikan teladan kesetiaan dalam mengikuti Yesus. Mulai dari lahir, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Gereja Katolik mempercayai bahwa Bunda Maria bukan hanya istimewa di mata manusia, melainkan juga bagi Allah. Dan oleh karenanya, Allah menyelamatkan Bunda Maria dari kematian dan mengangkatnya ke surga. Selamat bersiarah, selamat berdevosi, dan selamat menemukan kerahiman ilahi. Dari Gua Maria Bunda Pemersatu, Dusun Tengklik Jumapolo Karanganyar. Berkah dalam.